Sepak bola Indonesia kembali membuat heboh, menorehkan sejarah. Namun kali ini bukan torehan prestasi, melainkan tragedi memilukan, bahkan paling memilukan yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia, menelan korban ratusan jiwa akibat ulah fanatisme supporter norak barbar, dan biang onar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Tragedi Kanjuruhan terjadi setelah laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya, memakan banyak korban jiwa 174 orang tewas. Data terbaru pukul 18 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Oktober tahun 2022. Korban jiwa mayoritas pendukung Arema. Per pukul 15 waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, korban jiwa dalam peristiwa tragedi Kanjuruhan terus bertambah. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengungkap kini sudah ada 174 orang meninggal. Data BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Jatim pada jam 9.30 tadi masih 158, tapi pas jam 10.30 tadi jadi 174, kata Emil kepada Detik Jatim, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Menurut Emil, total ada 11 orang luka berat. Sementara sudah ada 298 orang lainnya luka ringan. Kerugian material, 13 unit kendaraan rusak dan dibakar. Tragedi Kanjuruhan bahkan jadi tragedi sepak bola terpilu nomor 2 di dunia. Peristiwa paling memilukan di dunia sepak bola menewaskan 328 orang di Estadio Nacional, Lima, Peru pada tanggal 24 Mei tahun 1964. Kronologi tragedi. Tragedi terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, setelah peluit panjang mengakhiri laga Liga 1 pekan ke-11 musim tahun 2022 sampai tahun 2023 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, pada Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, malam WIB. Malam itu, Stadion Kanjuruhan dipadati hampir 40.000 penonton. Arema FC selaku tim tuan rumah, dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut menelan kekalahan 2-3 dari tim Persebaya Surabaya. Hasil ini sekaligus menjadi sejarah bagi tim tamu, Persebaya Surabaya, yang untuk kali pertama menang atas Arema di Stadion Kanjuruhan setelah penantian 23 tahun. Di sisi lain, kekalahan dari Persebaya Surabaya terasa menyakitkan bagi kubu tuan rumah Arema FC, menghadirkan rasa kecewa tak bisa menerima kekalahan bagi para pendukung Arema FC Aremania. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas.com, ungkapan kekecewaan dari Aremania terdengar di sepanjang pertandingan. Lalu, rasa kecewa itu memuncak setelah wasit meniup peluit panjang dibunyikan. Para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung berlari ke ruang ganti. Sementara, para pemain Arema FC yang didampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf kepada supporter. Ratusan supporter melempari. Namun, tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar, masuk ke lapangan, kemudian disusul supporter lain. Supporter tuan rumah, Aremania, yang tak terima kekalahan tim kesayangannya langsung mengamuk selepas laga, berbuat onar.
Para supporter menerobos masuk ke lapangan, pantauan detik Jatim di stadion, ratusan supporter langsung turun dan mengejar para pemain. Namun karena kesigapan petugas, para pemain langsung berhasil diamankan. Amarah supporter semakin masif dan terlibat saling dorong dengan aparat. Masifnya supporter yang masuk membuat kewalahan aparat meski sudah dihalau. Situasi kemudian tidak terkendalikan. Situasi di dalam Stadion Kanjuruhan semakin kacau saat kericuhan terjadi. Karena terus melakukan perlawanan, aparat kemudian melepaskan tembakan gas air mata ke arah kerumunan supporter yang turun ke lapangan. Nahasnya, asap gas air mata yang mereka lontarkan mengarah juga ke tribun dan mengepul di sisi selatan. Akibatnya, kepanikan terjadi di tribun. Supporter kemudian berlarian menuju pintu keluar. Sehingga banyak di antara mereka yang jatuh dan terinjak-injak. Para penonton yang panik berdesak-desakan untuk keluar dari stadion. Disitulah diketahui banyak korban jiwa meninggal dunia akibat sesak nafas. Sementara itu asap putih terus mengepul dari gas air mata tampak di tribun stadion. Karena hal ini banyak supporter yang kemudian pingsan. Tak terkecuali anak-anak dan perempuan. Asap tersebut disinyalir menjadi penyebab supporter sesak napas dan pingsan, bahkan memakan korban jiwa. Tak cuma menginvasi lapangan, mereka juga merusak mobil polisi dan membakar benda-benda yang ada di dalam stadion. Ulah supporter tersebut sampai memaksa pihak aparat keamanan memukul mundur, termasuk memakai gas air mata. Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta menyebutkan, tembakan gas air mata dilakukan setelah beberapa kali imbauan tidak diindahkan supporter Aremania. Dalam keterangan resmi pada Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022, pagi WIB, Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menyatakan korban jiwa mencapai 127 korban jiwa. Adapun skuad Persebaya yang meninggalkan Stadion Kanjuruhan dengan kendaraan rantis juga menjadi sasaran lemparan supporter. Pemain Arema FC ikut evakuasi korban. Berdasarkan pemberitaan, anggota tim Arema FC yang masih tertahan di dalam stadion ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Para pemain dan manajer tim M. Ali Rifki, ikut membopong para korban ke pinggir lapangan setelah supporter keluar dari stadion. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini, dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. PSSI hentikan Liga 1. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia langsung mengambil sikap terkait insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyatakan bahwa kompetisi Liga 1 musim tahun 2022-2023 dihentikan sementara. Selain itu, PSSI juga memastikan Arema FC tidak akan lagi menjadi tuan rumah pada sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Untuk sementara kompetisi Liga 1 tahun 2022 hingga tahun 2023 kami hentikan selama 1 pekan, kata Muhammad Iriawan, dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, dini hari WIB. Tim Arema FC dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi ini, ujar Muhammad Iriawan.
Terima kasih sudah mengklik Poros Jakarta dan sudah menonton video ini. Semoga Anda sehat selalu, dan jumpa lagi di video selanjutnya, di channel Poros Jakarta. Segalanya berita, semua bisa jadi berita.